Mengapa pemerintah kita masih percaya pada Amerika, sementara mereka justru bersekongkol dengan Singapura untuk menghancurkan masa depan ekspor Indonesia? Selama ini Indonesia menganggap Amerika sebagai mitra strategis, tapi di balik senyum diplomatik dan perjanjian dagang yang diklaim saling menguntungkan, justru tersembunyi permainan kotor yang menguntungkan satu pihak saja. Amerika memanfaatkan Singapura sebagai pion untuk menguasai jalur ekspor Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Dalam rekaman rapat rahasia yang bocor, Donald Trump dengan nada sinis mengatakan, Indonesia terlalu percaya omongan manis kami. Mereka pikir kami mitra, kami hanya butuh akses ke sumber daya mereka, lalu kendalikan pasar lewat Singapura. Biar mereka kerja keras, hasilnya tetap masuk ke kantong kita. Pernyataan itu jelas bukan sekadar candaan. Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh sumber intelijen independen mengungkap bahwa selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dan Singapura telah membentuk jaringan logistik tersembunyi untuk mengontrol arus barang dari Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekspor terbesar, menjadi target utama pengendalian ini. Lebih parahnya lagi, terungkap bahwa kontainer-kontainer ekspor asal Indonesia dibajak secara sistematis. Produk seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga hasil tambang diambil alih di pelabuhan transit dan kemudian dicap ulang sebagai produk asal Singapura. Tujuannya untuk mendapatkan tarif istimewa dan akses bebas hambatan ke pasar Eropa dan Amerika. Donald Trump bahkan dengan angkuh mengucapkan, mereka kira label Made in Indonesia akan dihargai di pasar global. Itu tidak akan laku. Tapi kalau kita ubah jadi Made in Singapura, semua pintu terbuka. Ini soal strategi dagang, bukan soal etika. Sebuah pernyataan yang menampar harga diri bangsa dan menyiratkan penghinaan terhadap kredibilitas Indonesia di mata dunia. Permainan kotor ini ternyata bukan hanya soal label. Ada skenario besar yang dirancang Amerika dan Singapura untuk menjegal pertumbuhan ekspor Indonesia. Singapura dengan bantuan teknologi tinggi dan logistik dari Amerika, perlahan-lahan menyusup ke pasar tradisional ekspor Indonesia. Mereka mengambil alih pasar CPO Indonesia di India, merebut pangsa pasar kopi di Timur Tengah, dan bahkan mencuri perhatian investor nikel di Eropa. Sementara itu, Indonesia dibiarkan terjebak dalam birokrasi panjang dan hambatan non-tarif yang dibuat-buat. Banyak pelabuhan di Eropa dan Amerika Serikat mencurigai kontainer asal Indonesia tanpa alasan jelas. Pemeriksaan berlarut-larut, dokumen ditolak, bahkan beberapa pengiriman dibatalkan sepihak oleh pihak bea cukai mereka. Anehnya, hal itu tidak terjadi pada kontainer asal Singapura. Mereka melenggang masuk tanpa hambatan, bahkan ketika membawa barang serupa dengan kualitas dan sumber bahan yang identik. Apakah ini kebetulan? Atau ada tangan tak terlihat yang mengatur permainan dari balik layar? Sejumlah pejabat logistik dan mantan diplomat yang dimintai keterangan menyebut adanya jalur khusus yang diberikan kepada Singapura. Jalur ini tidak terbuka untuk Indonesia, meski produk yang diekspor berasal dari sumber daya kita sendiri. Donald Trump dalam rapat rahasia lain pernah menyatakan, kami tidak bisa membiarkan Indonesia tumbuh terlalu cepat. Mereka bisa menjadi ancaman ekonomi. Jadi, kita bantu Singapura saja. Mereka kecil, mudah diatur, dan tetap bergantung pada kita. Ini bukan hanya bukti arogansi, tapi juga rencana pengerdilan bangsa. Indonesia dibiarkan bekerja keras, tapi hasilnya dinikmati negara lain. Petani, buruh pabrik, dan pengusaha lokal, semua berjuang siang malam, hanya untuk melihat produknya dicuri identitasnya, disabotase pasarnya, dan dijatuhkan reputasinya oleh tangan-tangan asing yang pura-pura bersahabat. Lebih memilukan lagi, pemerintah kita terlihat diam. Beberapa pejabat masih berpegangan pada ilusi bahwa hubungan dagang dengan Amerika dan Singapura adalah solusi masa depan. Padahal yang kita lihat sekarang adalah bukti pengkhianatan berkepanjangan. Kini, di mata Amerika, Indonesia bukan lagi aset strategis, melainkan duri yang harus dicabut. Washington muak karena bangsa ini tak lagi mau diperintah.
Mereka murka karena Indonesia berani memilih jalan mandiri, menjalin kerja sama dengan Cina dan Rusia, tanpa meminta restu dari Gedung Putih. Di balik layar mereka menyusun agenda balas dendam, bukan dengan senjata tapi dengan sabotase ekonomi yang sistematis. Amerika menganggap kedekatan Indonesia dengan Cina dan Rusia sebagai dosa besar. Mereka menyebutnya pengkhianatan terhadap tatanan dunia. Padahal Indonesia hanya ingin berdagang bebas, menjalin hubungan adil, dan membangun masa depan tanpa tekanan. Tapi bagi Amerika, dunia harus tunduk. Siapapun yang melawan akan dihancurkan. Bukti nyata terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan ekspor kita. Kontainer asal Indonesia diperlambat masuk pelabuhan, dituduh tak memenuhi standar, bahkan dibatalkan sepihak. Tapi anehnya, barang yang sama dengan kualitas sama bisa masuk bebas jika dikirim lewat Singapura. Barang kita dicuri identitasnya, diubah labelnya, lalu dijual kembali ke pasar dunia dengan harga tinggi. Inilah bentuk penjajahan era modern. Singapura, negara kecil yang dulu tak punya apa-apa, kini menjadi monster dagang karena peran rahasia yang dimainkan bersama Amerika. Mereka bukan sekadar transit logistik. Mereka adalah pintu belakang yang digunakan Barat untuk menguasai arus barang Asia Tenggara. Dan selama ini, mereka melakukannya di atas keringat rakyat Indonesia. Bayangkan petani sawit yang membanting tulang dari pagi hingga malam. Buruh pabrik yang lembur demi produksi karet, kopi, dan rempah-rempah. Penambang yang menggali nikel dari perut bumi. Semuanya berharap produk mereka sampai ke pasar global dengan harga layak. Tapi apa yang terjadi? Barang mereka dibajak, diganti label, dan keuntungan dirampas oleh negara lain. Trump dengan mulut angkuhnya terang-terangan berkata, kalau Indonesia masih main dengan China dan Rusia, kita tutup akses mereka. Kita buka pintu untuk Singapura, dan biarkan Indonesia kelaparan sendiri. Inilah wajah sesungguhnya dari negara yang selama ini dianggap mitra. Mereka tidak ingin Indonesia maju. Mereka tidak rela bangsa ini berdiri sejajar. Amerika ingin Indonesia tetap sebagai pemasok bahan mentah, bukan sebagai kekuatan ekonomi dunia. Sementara itu, Singapura terus menuai keuntungan. Mereka menjadi pusat perdagangan bukan karena kerja keras mereka sendiri, tapi karena barang-barang Indonesia yang disulap menjadi milik mereka. Dunia mengira Singapura adalah produsen, padahal mereka hanya perantara licik yang merampas hak bangsa Indonesia.